Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kuliah kita tentang muatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas beberapa topik yang dicakup dalam video secara keseluruhan ini. Kali ini, pada video ini, kita akan membahas tentang medan listrik. Apa yang kita maksudkan dengan medan listrik? Medan listrik ini adalah sebuah daerah di sekitar benda bermuatan, di mana muatan lain yang masuk di dalam daerah tersebut itu akan merasakan adanya gaya listrik. Jadi pada sebuah benda yang bermuatan listrik akan menghasilkan daerah di sekitarnya akan terdapat daerah yang menyebabkan muatan lain jika dimasukkan ke daerah tersebut itu akan merasakan gaya listrik. Itu yang kita sebut dengan medan listrik. Kata medan ini menunjukkan adalah daerah, buah daerah. Jadi pada sebuah benda yang bermuatan listrik, daerah di sekitar benda bermuatan listrik itu akan menghasilkan medan listrik, di mana jika kita memasukkan sebuah muatan lain di sekitar itu, di daerah itu, maka muatan itu akan merasakan adanya gaya listrik. Besar medan listrik pada suatu titik itu didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang dirasakan oleh muatan uji. Jadi tadi kita memasukkan sebuah muatan kecil pada daerah yang kita anggap memiliki medan magnet itu. Nah, kalau itu adalah daerah yang medan magnetik, maka muatan uji ini, muatan kecil ini akan merasakan gaya listrik. Nah, besar dari medan listrik itu sama dengan besarnya gaya listrik yang dialami atau yang dirasakan oleh muatan uji ini dibagi dengan muatan yang dimiliki oleh muatan uji tersebut. Jadi besar medan listrik pada sebuah titik kita bisa ketahui dengan memasukkan atau menempatkan sebuah muatan yang kecil. Muatan yang kita tempatkan ini harus cukup kecil sehingga dia tidak mengubah medan listrik yang sudah ada sebelumnya ini. Nah, besar medan listriknya itu tidak lain sama dengan besarnya gaya listrik yang dirasakan oleh muatan kecil ini per muatan yang dimiliki oleh muatan kecil kita ini. Jadi, medan listrik adalah sebuah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Besarnya medan listrik di sekitar daerah bermuatan listrik ini bisa kita peroleh, bisa kita hitung dengan cara memasukkan sebuah muatan uji. Muatan uji ini harus memiliki muatan yang cukup kecil, sehingga tidak mengganggu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber tadi yang sudah ada dari awal. Nah, besar medan listriknya kemudian kita tentukan dengan menghitung berapa gaya listrik yang dirasakan oleh muatan kecil ini yang kita sebut dengan muatan uji dibagi dengan berapa muatan yang dimiliki oleh muatan kecil tersebut. Atau secara matematik kita bisa tuliskan seperti ini. E ini adalah simbol dari medan listrik. E medan listrik sama dengan F, yaitu gaya listrik, gaya interaksi listrik atau gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan kecil yang kita masukkan ke daerah bermedan listrik ini dibagi dengan muatan dari muatan kecil ini. Itulah besar medan listrik pada daerah tersebut. Jadi besar gaya listrik atau gaya Coulomb yang dialami oleh sebuah muatan uji dibagi dengan besar muatan dari muatan uji tersebut. Misalkan saya menempatkan sebuah muatan listrik pada daerah slide ini. Akibat dari keberadaan muatan listrik tersebut,
maka daerah di sekitarnya ini akan memiliki medan listrik. Berapa besar medan listriknya? Untuk mengetahui medan listriknya, maka kita harus menempatkan sebuah muatan uji yang muatannya cukup kecil. Misalkan saya tempatkan di titik ini. Nah, berapa besar gaya listrik atau gaya kolom yang dirasakan oleh muatan yang saya tempatkan di sini, yang kita sebut dengan muatan uji itu, dibagi dengan besarnya muatan yang saya tempatkan itu adalah besar dari medan listrik di daerah ini yang disebabkan oleh sebuah benda bermuatan yang kita tempatkan di daerah ini. Misalkan pada ruang ini saya tempatkan sebuah partikel bermuatan dan arah medannya seperti yang ditunjukkan oleh panah ini. Medan listrik adalah sebuah besaran vektor sehingga dia bisa dinyatakan dengan gambar panah seperti ini. Jika muatan yang kita tempatkan di titik ini adalah muatan yang positif, berjenis positif, maka kalau kita hitung F sama dengan gaya listrik yang akan dialami oleh muatan ini, itu sama dengan Q dikali dengan E. Karena Q-nya positif, maka gaya listriknya juga akan bernilai positif. Sehingga arah gaya akan searah dengan arah medan listriknya jika muatan yang kita simpan ini adalah muatan negatif. Sebaliknya, jika yang saya tempatkan di titik ini adalah sebuah muatan yang bermuatan negatif, kalau kita hitung gaya listriknya dari persamaan ini, F atau gaya kolomnya, F sama dengan Q dikali dengan E dikali dengan medan listrik, Q-nya negatif, sehingga kita peroleh gayanya sama dengan minus Q dikali dengan E. Karena gayanya bernilai negatif, itu menunjukkan bahwa arah gaya pada muatan berjenis negatif ini itu akan berlawanan arah dengan arah medan listrik yang dialami atau yang dirasakan oleh muatan berjenis minus QI. Untuk muatan titik, maka besarnya medan listrik itu akan kita peroleh E sama dengan F per Q. F ini seperti yang sudah disampaikan tadi adalah gaya kolom atau gaya listrik yang dialami oleh muatan ini. Yang besarnya kita sudah tahu dari video sebelumnya, gaya kolom itu dinyatakan dengan persamaan K dikali Q, muatan dari muatan kecil kita, dikali dengan Q besar ini, yaitu muatan dari sumber atau benda yang menghasilkan medan listrik di sekitarnya, dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak antara muatan Q kecil ini ke muatan Q besar ini yang menjadi sumber munculnya medan listrik pada daerah yang kita ingin tentukan berapa kuat medan E-nya ini. Jadi K dikali Q kecil dikali dengan Q besar dibagi dengan R kuadrat. Dibagi dengan Q kecil, yaitu muatan uji kita, muatan kecil kita yang kita anggap sebagai penguji untuk mengetahui besar medan listrik pada daerah tersebut. Berarti kita bagi dengan Q di sini. Nah, di sini ada Q yang sama dengan ini, berarti keduanya saling menghilangkan, sehingga kita peroleh medan listrik yang ditimbulkan oleh sebuah muatan titik tunggal, itu sama dengan K dikali dengan Q besar dibagi dengan R kuadrat. Q besar ini adalah muatan dari benda yang menghasilkan medan listrik. Ingat, medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan. Sehingga untuk menghitung berapa medan listrik yang ditimbulkan oleh sebuah muatan titik tunggal, itu tentu ditentukan oleh besar muatan yang menghasilkan medan listrik tersebut. Itu yang kita simbolkan dengan Q kapital di sini. Dan R ini adalah jarak titik yang ingin kita ketahui berapa medan listriknya ke muatan sumber yang menghasilkan medan listrik di titik tersebut. Itu adalah R.
Sedangkan K adalah konstanta yang kita sudah tahu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Seperti yang sudah kita pelajari pada hukum Coulomb. Jadi untuk muatan titik tunggal, kuat medan listriknya itu ditentukan oleh persamaan kita ini. Persamaan ini diperoleh dari definisi kita tentang besar medan listrik, yang tidak lain sama dengan besarnya gaya yang dialami oleh sebuah muatan kecil dibagi dengan muatan dari muatan kecil tersebut. Kalau kita menggunakan konstanta epsilon, kita sudah tahu bahwa konstanta K ini kita bisa nyatakan dengan konstanta epsilon. Jika kita menggunakan konstanta epsilon itu pada konstanta K ini, maka konstanta K ini akan kita tuliskan menjadi 1/4 pi epsilon 0. Karena K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Sekali lagi, persamaan ini berlaku untuk muatan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang berupa titik tunggal. Gaya yang dialami oleh sebuah muatan titik yang berada dalam medan listrik, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan ini. Ini adalah bentuk penulisan ulang dari definisi kita bagaimana menentukan kuat medan listrik atau besar medan listrik pada sebuah titik. Jadi besarnya gaya yang dialami oleh sebuah muatan titik yang berada dalam medan listrik itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. F ini adalah gaya yang dialami oleh muatan titik yang berada dalam medan listrik. Jadi F sama dengan Q besarnya muatan tersebut dikali dengan medan listrik di mana muatan ini berada. Jadi, gaya yang dialami oleh sebuah muatan titik yang kita tempatkan di dalam sebuah medan listrik, jika kita mengetahui medan listriknya, maka gaya yang dialami oleh muatan itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. F sama dengan Q dikali dengan E. Jika kita tidak mengetahui besarnya medan listrik, tapi kita mengetahui berapa besar dari muatan yang menghasilkan medan ini, maka kita bisa menghitung gaya yang dialami oleh muatan titik ini dengan menggunakan hukum Coulomb. Seperti yang sudah kita lihat pada video kita sebelumnya. Nah, pada medan listrik juga berlaku prinsip superposisi, seperti halnya pada gaya listrik atau gaya Coulomb yang sudah kita pelajari. Prinsip superposisi itu berarti bahwa jika pada sebuah daerah, medan listrik pada sebuah daerah ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, muatan titik, maka medan listrik pada daerah itu bisa ditentukan dengan menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh tiap muatan tersebut, lalu menjumlahkan nilai medan listriknya sehingga kita menghasilkan medan listrik total pada titik tersebut. Jadi misalkan pada sebuah daerah terdapat dua muatan titik. Kedua muatan titik ini akan menghasilkan medan listrik. Masing-masing akan menghasilkan medan listrik pada daerah yang di sekitarnya. Jika kita ingin mengetahui berapa besarnya medan listrik pada sebuah titik, dari daerah di mana kedua benda bermuatan kita tadi berada, muatan titik kita berada, maka kita harus menghitung berapa medan listrik yang dihasilkan atau yang ditimbulkan oleh muatan yang pertama pada titik tersebut. Setelah itu kita harus menghitung lagi berapa medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kedua pada titik yang sama tersebut. Lalu hasilnya kedua medan listrik tersebut kita jumlahkan sehingga kita peroleh medan listrik total, yaitu medan listrik yang besarnya medan listrik pada titik yang kita tinjau tersebut. Itu yang kita sebut dengan prinsip superposisi.
Dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan elektrostatika ini, yang menyangkut gaya-gaya listrik dan medan listrik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu menggambarkan situasi dari soal yang diberikan. Dalam gambar itu kita akan menunjukkan semua muatan yang diberikan lengkap dengan tandanya, serta medan listrik dan gaya-gaya beserta arahnya. Jadi jika kita bekerja dalam menyelesaikan soal tentang elektrostatika yang berkaitan dengan gaya-gaya listrik dan medan listrik, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa menggambarkan soal, menunjukkan semua muatan, menunjukkan semua muatan lengkap dengan tanda muatan tersebut pada gambar diagram soal yang kita buat. Kemudian menunjukkan medan listriknya dan gaya-gaya listrik beserta arahnya dalam gambar kita itu yang diberikan di dalam soal. Dari situ, kita kemudian bisa menghitung gaya-gaya dengan menggunakan hukum Coulomb. Atau mungkin kita bisa menghitungnya dengan menggunakan definisi medan listrik tadi, yaitu gaya sama dengan besarnya muatan dikali dengan medan listrik tempat muatan tersebut berada. Kemudian, hasil yang kita peroleh jika terdiri dari lebih dari satu gaya yang muncul, yaitu gaya yang dirasakan oleh banyak partikel, maka kita jumlahkan gaya-gaya tersebut secara vektor untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini 3 hal penting yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan elektrostatika, yaitu soal yang berkaitan tentang gaya-gaya listrik dan medan listrik. Nah, untuk melihat bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan tentang medan listrik, ini ada sebuah contoh. Kita punya 2 buah muatan, muatan plus Q dan muatan minus Q. Kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan listrik pada titik P. Berapa besar dan arah medan listrik pada titik P ini? Kedua muatan terpisah sejauh 2A. Jadi muatan plus Q ini dan minus Q ini terpisah sejarak 2A. Di sini A, di sini A. Berarti mereka terpisah sejauh 2A. Titik P ini sendiri berada sejauh X dari titik tengah kedua muatan. Nah, dari situasi ini, kita ingin menghitung berapa besar dan kemana arah medan listrik di titik P ini. Soal ini memberikan kita contoh bagaimana menerapkan prinsip superposisi. Di titik P ini, medan listrik ditimbulkan oleh 2 muatan. Yang pertama adalah muatan minus Q dan kedua adalah muatan plus Q. Sehingga sesuai dengan prinsip superposisi, untuk menyelesaikan atau untuk menghitung berapa besar dan arah medan listrik di titik P ini, kita harus menghitung dulu berapa medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan ini. Kemudian kita hitung juga berapa medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan ini terhadap titik P. Lalu kita jumlahkan. Itulah prinsip superposisi. Dan prinsip itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Kita bisa melihat pada video ini. Oke. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah soal yang berkaitan tentang penentuan medan listrik pada sebuah titik. Titik ini tentu berada dalam sebuah daerah yang bermedan listrik yang ditimbulkan oleh 2 partikel bermuatan. Jadi kita punya partikel yang pertama, misalnya ini partikel yang pertama dengan muatan plus Q. Kemudian, ini ada partikel yang kedua dengan muatan minus Q. Kedua partikel ini memiliki besar muatan yang sama-sama dinyatakan dengan Q, tetapi jenisnya berbeda.
ada yang bersifat negatif, ada yang bermuatan positif. Kita ingin menentukan berapa medan listrik pada sebuah titik P. Titik P ini berada pada jarak X dari tengah-tengah jarak antara dua muatan kita ini. Jadi muatan kita ini terpisah sejauh jarak, ini bagian tengahnya, ini panjangnya A, di sini juga panjangnya A. Jadi muatan plus Q dengan muatan minus Q terpisah sejauh 2A. Nah, titik P yang akan kita tinjau ini jaraknya dari titik tengah jarak kedua muatan kita ini, titik ini dinyatakan sebagai X, sejauh X. Nah, berapakah medan listrik di titik P ini dan kemana arah medan listrik di titik tersebut? Ini adalah sebuah contoh yang berkaitan tentang superposisi medan listrik. Jadi pada titik P ini terdapat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan minus Q. Selain itu, di titik P ini juga terdapat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus Q. Nah, untuk menghitung berapa muatan total di titik P ini, tentu kita harus menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan minus Q ini dan medan listrik yang ditimbulkan oleh plus Q ini terhadap titik P, lalu kita jumlahkan. Itu yang kita sebut dengan prinsip superposisi. Kita tahu bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik, kita sudah menyelesaikannya, kita sudah melihat persamaannya, itu dinyatakan dengan persamaan E sama dengan K dikali dengan sumber muatan yang menghasilkan medan listrik, yaitu titik bermuatan ini, dibagi dengan jarak titik sumber muatan ini, jaraknya ke titik yang kita tinjau, yaitu di titik P ini yang kita ingin ketahui berapa medan listriknya. Jadi ini adalah R kuadrat. Nah, untuk muatan yang pertama, misalkan saya ambil ini adalah muatan yang pertama, dan ini adalah muatan yang kedua. Untuk muatan yang pertama, kita ingin menghitung medan listriknya di titik P ini. Nah, karena medan listrik, muatan pertama ini muatannya adalah positif, dan kita tahu bahwa garis medan listrik itu keluar dari arah dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Berarti pada muatan plus Q ini akan menghasilkan medan listrik yang keluar dari sini. Kalau kita ikuti sepanjang arah titik P ini, maka akan menghasilkan medan listrik yang arahnya seperti ini. Untuk muatan yang pertama ini yaitu plus Q, berarti saya beri simbol di sini E1, yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang pertama. Nah, untuk muatan yang kedua ini, karena dia muatannya negatif, maka arah garis medan akan selalu masuk ke titik muatan negatif ini. Sehingga kalau kita lihat, maka akan terdapat medan listrik di titik P ini yang masuk ke titik Q. Jadi kita akan gambarkan seperti ini. Misalnya ini adalah E2, yaitu medan listrik yang dihasilkan oleh partikel kedua. Arahnya ke sebelah ini karena medan listrik itu pada sebuah titik yang bermuatan negatif akan menuju ke titik tersebut, masuk ke arah muatan negatif. Sebaliknya, untuk titik yang bermuatan positif, medan listriknya akan keluar dari titik tersebut, sehingga untuk medan listrik oleh partikel 1 ini arahnya ke sebelah kanan. Tapi satu hal yang harus kita ingat pada saat kita menggambarkan medan listrik ini adalah
Karena tanda panah ini menyatakan besar dari medan listrik, maka untuk sementara kita hanya boleh meyakini kebenaran gambar kita ini berdasarkan arahnya saja. Panjang dari kedua medan listrik ini, E1 dan E2, itu seharusnya mewakili besar dari medan listrik kita ini. Nah, saya menggambarnya di sini seolah-olah panjang panah E1 ini hampir sama dengan panjang panah E2. Tapi arahnya berlawanan. Ini sebenarnya masih pertanyaan karena dengan gambar panah yang sama panjangnya ini sepertinya menunjukkan bahwa besar medan listrik oleh partikel 2 ini itu besarnya sama dengan medan listrik yang ditimbulkan oleh partikel 1. Tetapi nanti kita akan lihat apakah betul seperti itu. Jadi panjang tanda panah ini tidak menyatakan besar dari medan listrik kita dalam soal ini, dalam gambar kita ini. Oke, kita hitung medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang pertama ini. Dari persamaan kita ini, maka kita bisa tuliskan E1 sama dengan K. K adalah konstanta. Q boleh kita tuliskan simbol plus di sini, dibagi dengan jarak titik yang kita tinjau ke muatan. Jaraknya dari sini ke sini adalah X, dari sini ke sini A. Berarti jaraknya adalah X ditambah dengan A kuadrat. Inilah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan 1 ini di titik P yang kita tinjau. Sekarang kita hitung medan listrik yang dihasilkan oleh partikel kedua ini pada titik P. E2 sama dengan K, konstanta sama, minus Q, dibagi dengan jarak partikel ini ke titik P yang kita tinjau. Jaraknya dari sini ke sini adalah X, harus dikurangi dengan jarak dari sini ke sini sejauh A. Berarti jaraknya adalah X dikurangi dengan A kuadrat. Nah, sekarang kita akan mensuperposisikan. Berarti kita akan menjumlahkan kedua medan listrik ini yang bekerja di titik P. Ingat bahwa kedua medan listrik ini berlawanan dan medan listrik adalah sebuah besaran vektor. Sehingga E di titik P ini sama dengan medan listrik oleh partikel 1 tambah dengan medan listrik oleh partikel kedua. Sama dengan, kita perhatikan arah tanda panahnya. E1 nilainya positif, berarti K Q per X ditambah A kuadrat. E2 nilainya ke sebelah kiri, berarti dia negatif, min K kali Q per X dikurangi dengan A kuadrat. Sekarang fisika sudah selesai, kita tinggal menyelesaikannya secara matematik. Berarti kita bisa menyelesaikan lebih jauh ini dengan, karena ini KQ, ini KQ sama, saya bisa keluarkan menjadi KQ, lalu yang saya hitung adalah 1 per X ditambah A kuadrat dikurangi dengan 1 per X dikurang A kuadrat. Untuk bisa menyelesaikan ini, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, tidak tahu caranya. Yang di bawah ini kita kalikan, X1, X ditambah A pangkat 2 dikalikan dengan ini, X dikurangi dengan A kuadrat. Kemudian ini kita kalikan menyilang ke sini, jadi X dikurang A kuadrat. Kemudian ini kita kalikan menyilang ke sini, kurang, ada tanda kurang, X ditambah dengan A kuadrat. Nah, ini bisa kita selesaikan, pangkat 2, mudah menyelesaikannya. Jadi, E di titik P sama dengan, saya pindahkan ini ke sebelah sini, KQ tetap. Sekarang kita kuadratkan yang ini, berarti X kuadrat
dikurangi dengan 2 kali X kali A atau 2 kali A kali X ditambah dengan A kuadrat. Jadi kuadrat X dikurang A kuadrat hasilnya ini. Kemudian ini kita akan kuadratkan juga. X kuadrat 2 kali A kali X ditambah 2AX ditambah dengan A kuadrat. Dibagi dengan yang ini saya bisa tuliskan menjadi X tambah A dikali dengan X tambah A. Karena X tambah A kuadrat berarti X tambah A dikali X tambah A. Dikali lagi dengan X kurang A dikali dengan X kurang A. Yang di atas ini akan kita sederhanakan. Jadi saya tulis di atasnya ini. Jadi ini P sama dengan K kali Q. Kemudian ini ada tanda minus. Ini X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat ini hilang. Kemudian min 2AX dikurangi dengan min 2AX. Berarti menjadi min 4AX. Kemudian plus A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Berarti menjadi hilang A kuadrat. Jadi yang di atas ini tinggal min 4AX. Dibagi dengan. Nah sekarang yang di bawah ini saya tukarkan tempatnya. Karena dalam perkalian jika kita menukar tempat variabel yang dikalikan itu tidak mengubah hasil perkalian kita. Jadi ini saya tuliskan menjadi X ditambah dengan A dikali dengan, ini saya tulis di sini, X dikurang A. Kemudian ini lagi X ditambah A dikali dengan X dikurangi dengan A. Nah sekarang yang ini itu tidak lain X dikurang A pangkat 2. Kalau Anda uraikan ini, kita akan memperoleh X dikurang A pangkat 2 hasilnya akan sama dengan kalau kita kalikan seperti ini. Nah, ini sama dengan ini, berarti X dikurang A dikali lagi dengan X kurang A pangkat 2. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan hasil terakhir. Hasil terakhir kita ini, saya tulis di sini di daerah yang masih kosong, EP sama dengan, ini ada KQ, ada minus di sini, berarti minus K dikali Q, dikali dengan 4A kali X, dibagi dengan, ini X tambah A dikali X dikurang A, saya bisa tulis menjadi X dikurang A pangkat 2. Dan ini sama dengan ini, berarti saya bisa menuliskannya X dikurang A berpangkat 4. Maafkan saya melakukan kesalahan pada perkalian kita tadi. Saya menuliskan bahwa X ditambah A dikali dengan X dikurang A, ini bisa dituliskan menjadi X ditambah X dikurang A berpangkat 2. Seharusnya adalah, kalau kita mengalihkan ini, jadi kalau kita mengalihkan keduanya ini, X tambah A dikali dengan X dikurang A, maka saya akan memperoleh X dikali X, X kuadrat, X dikali minus A, hasilnya minus AX, kemudian A dikali dengan X, plus AX, dan plus A dikali dengan minus A, hasilnya minus A kuadrat. AX minus ditambah dengan AX, ini hilang, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Jadi hasil perkalian ini adalah X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, bukan X dikurang A berpangkat 2 yang saya tuliskan sebelumnya.
Tetapi harusnya X ditambah A dikali X dikurang A itu sama dengan X kuadrat dikurang A. Karena ada 2 kali X tambah A dikurangi dengan X tambah A dikali dengan X dikurang A, maka ini akan menjadi 2 kali. X dikurang X pangkat 2 dikurangi dengan A pangkat 2, atau X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat berpangkat 2. Jadi bukannya X dikurang A berpangkat 4 seperti yang saya tulis sebelumnya. Oleh karena itu, hasil terakhir untuk medan listrik di titik P seharusnya adalah EP sama dengan minus K kali Q dikali dengan 4 kali A dikali dengan X dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat berpangkat 2. Inilah hasil besarnya medan listrik di titik P. Arahnya tetap ke kiri. Itulah koreksi atas kesalahan yang saya lakukan. Inilah hasil kita yang menyatakan besarnya medan listrik di titik P yang ditimbulkan oleh muatan plus Q dan minus Q ini. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah medan listrik harus menuju ke kiri. Karena kita mengambil tadi bahwa arah ke sebelah kanan ini positif dan arah ke sebelah kiri negatif. Dengan tanda ini menunjukkan kepada kita bahwa jumlah dari kedua medan ini arahnya ke kiri. Itu berarti bahwa besar E2 ini harusnya lebih panjang daripada E1 ini. Jadi ini harus kita ubah gambarnya menjadi sedikit lebih panjang dibandingkan dengan E1. Sehingga kalau saya kurang ini dengan panjangnya ini, kita akan peroleh garis medan listrik yang menunjuk ke arah minus Q. Cara matematik hasilnya adalah medan listrik di titik P dinyatakan oleh persamaan ini. Minus KQ 4AX dibagi dengan X dikurang A pangkat 4. Itulah besarnya medan listrik di titik P, dan arahnya ditunjukkan oleh tanda minus ini menunjukkan arahnya ke kiri. Nah, demikianlah cara penyelesaian dari soal kita tadi, sebuah soal yang menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakan prinsip superposisi untuk menentukan medan listrik pada sebuah daerah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan materi kita. Sebuah medan listrik, karena ini adalah konsep yang abstrak, maka medan listrik ini bisa digambarkan dengan sebuah garis-garis medan. Jadi medan listrik bisa kita visualisasikan dengan menggambarnya berupa garis-garis yang kita sebut dengan garis-garis medan. Garis-garis medan ini dibuat sehingga dia selalu berasal dari muatan positif dan selalu menuju ke muatan negatif. Jadi garis medan ini berasal dari muatan positif dan selalu menuju ke muatan negatif. Seperti yang kita lihat pada slide kita ini. Ini ada muatan positif, maka garis medannya keluar dari muatan ini. Kita bayangkan sebuah panah yang menunjukkan sebuah garis medan. Arahnya karena ini positif, maka arah panahnya ini keluar dari muatan positif. Sebaliknya, ini ada muatan negatif, maka arah garis medannya akan masuk atau menuju ke muatan positif ini. Sehingga Anda bisa lihat panah ini masuk menuju ke muatan negatif tersebut. Jadi begitulah kita menggambarkan supaya kita bisa memvisualisasikan keberadaan medan magnetik pada sebuah daerah. Karena medan magnetik ini konsep yang abstrak yang tidak kelihatan. Sehingga untuk memvisualisasikannya kita menggunakan tanda panah, garis-garis panah. Garis-garis ini kita sebut dengan garis-garis medan. Garis medan
selalu keluar dari daerah bermuatan positif dan menuju atau masuk pada muatan negatif. Jumlah garis medan yang berasal dari muatan positif atau berakhir pada muatan negatif itu sebanding dengan besar muatan tersebut. Jadi jumlah garis medan, apakah dia keluar atau dia masuk. Jika garis medan itu keluar berarti dia berasal dari sebuah muatan positif. Atau kalau garis medan itu masuk berarti di sekitarnya itu adalah muatan negatif. Jumlah garis medan ini itu sebanding dengan besarnya muatan listrik sumbernya. Jadi semakin besar muatan listriknya, semakin banyak garis-garis medan yang harus kita gambarkan. Dan sebaliknya, semakin kecil muatan listriknya, semakin renggang, semakin sedikit garis-garis medan yang harus kita gambarkan. Jadi jumlah garis medan, baik yang berasal maupun yang menuju, itu sebanding dengan besar muatan yang menghasilkan medan listrik tersebut. Semakin kuat medan listriknya, maka semakin rapat garis-garis medan yang digambarkan. Sebaliknya, semakin kecil medan listriknya, semakin renggang garis-garis medan yang digambarkan pada daerah tersebut. Nah, terdapat sebuah benda yang kita sebut dengan dipol listrik. Dipol listrik ini adalah jika terdapat dua buah muatan yang besarnya sama, tetapi memiliki tanda yang berlawanan. Jadi jika kita memiliki dua muatan yang besarnya sama dan memiliki tanda yang saling berlawanan, maka kita memiliki sistem yang disebut dengan dipol listrik. Dipol ini berasal dari kata dipol. Pol ini kutub, di ini dua, jadi dua kutub. Dua kutub yang dimaksudnya adalah ada dua muatan yang sama besarnya tetapi memiliki tanda yang berlawanan. Itu yang kita maksudkan dengan dipol listrik. Ini adalah contoh keberadaan dipol listrik. Ini ada muatan plus dan ini ada muatan negatif. Besar muatan ini harus sama untuk bisa dianggap sebagai dipol listrik. Jadi plus ini besarnya harus sama dengan muatan negatif ini. Nah, karena kedua besarnya sama, maka kita harus menggambarkan garis-garis medan dengan jumlah yang sama. Maka kita lihat ada beberapa garis medan yang keluar dari muatan positif ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 garis medan. Kalau muatan ini sama besarnya dengan muatan ini, maka jumlah garis medan yang sama ini harus sama juga dengan jumlah garis medan yang masuk ke muatan negatif kita. Karena ini positif, maka garis medannya mengarah keluar. Dan ini karena dia negatif, maka garis medannya menuju ke titik muatan tersebut. Dalam sebuah garis medan, arah medan listriknya itu selalu menyinggung atau tangensial pada garis medan tersebut. Jadi kalau kita punya garis medan seperti ini, maka arah medan listrik pada daerah ini bisa kita tentukan dengan membuat garis singgung yang tangensial terhadap garis-garis medan kita. Misalnya pada titik P ini arah medan listriknya menyinggung titik ini, kita gambarkan seperti ini. Ini arah medan listriknya. Misalkan saya meninjau titik ini, maka arah medan listrik di titik ini menyinggung secara tangensial garis medan. Berarti arah medan listriknya horizontal seperti ini. Kalau kita meninjau titik ini, berapa besar medan listriknya di titik ini, di mana arah medan listriknya di titik ini, maka kita harus menggambarkan sebuah arah yang menyinggung garis medan ini secara tangensial. Maka arahnya kira-kira akan seperti ini. Inilah arah dari medan listrik pada titik ini. Jadi medan listrik
arah medan listrik pada sebuah garis medan selalu menyinggung secara tangensial garis medan pada titik tersebut. Jika kita punya sebuah benda yang bermuatan seperti ini, tadi kita punya dua partikel bermuatan yang berbeda jenisnya tetapi memiliki muatan yang sama yang kita sebut dengan dipol listrik. Ini benda yang bukan muatan titik tetapi misalkan ini adalah sebuah plat yang memiliki muatan positif di sebelah sini, tetapi di sebelah sini adalah muatan yang jenisnya negatif. Keduanya memiliki muatan yang sama, tetapi tandanya berbeda. Ini boleh kita anggap sebagai contoh lain dari dipol. Walaupun sebenarnya biasanya dipol itu adalah partikel bermuatan titik. Dua partikel bermuatan, dua titik benda bermuatan. Kalau ini kan bukan titik, tetapi semacam pelat. Meskipun kita persyaratkan ini bahwa besarnya muatan di bagian ini itu sama dengan besarnya muatan di bagian ini. Tetapi tandanya berlawanan. Seperti pada dipol listrik kita. Nah, apa yang menarik pada benda kita yang modelnya seperti ini adalah medan listriknya pada dua pelat yang seperti ini, yang jaraknya berdekatan, itu konstan besarnya. Jadi medan listrik dua pelat yang jaraknya relatif dekat, ini boleh kita anggap konstan dalam daerah ini. Coba kita perhatikan slide yang sebelumnya tadi, jika kita kembali ke slide ini. Untuk daerah ini medan listriknya tidak konstan untuk daerah di sekitar benda kita ini. Mari kita lihat di titik P ini, medan listriknya arahnya ke sini. Kalau kita meninjau titik yang ada di sini, medan listriknya arahnya ke sini. Kalau kita meninjau titik di sini, medan listriknya arahnya seperti ini. Berarti medan listrik di daerah atau pada dipol listrik seperti ini tidak konstan. Jika kita bandingkan dengan yang ini, asalkan kedua pelat ini berdekatan, memiliki muatan yang sama besar dan berlawanan jenis, dan jarak keduanya relatif dekat, maka medan listrik di antara keduanya ini bisa kita anggap sebagai konstan. Makin dekat, makin tinggi tingkat konstannya, makin bagus konstannya. Kalau kita perhatikan ini, untuk daerah sini, ini kan agak berbeda medan listriknya, sama yang dengan di sini agak berbeda dengan daerah sini. Tetapi kalau kita buat jaraknya ini semakin dekat, maka daerah ini boleh dianggap konstan. Jadi pada benda yang seperti ini, dua plat yang memiliki muatan yang sama, berbeda tandanya, dan terpisah dengan jarak yang relatif berdekatan, maka medan listrik di antara keduanya ini bersifat konstan. Nah, mari kita rangkum beberapa hal yang penting yang perlu kita camkan baik-baik, yang perlu kita pahami dengan baik dari apa yang baru saja kita sampaikan. Yang pertama adalah untuk memvisualisasikan keberadaan medan listrik, kita menggunakan garis-garis medan. Garis-garis medan listrik ini menggambarkan arah medan listrik. Jadi dari garis-garis medan listrik itu memberikan gambaran kita tentang arah medan listrik. Bagaimana arahnya? Arah medan itu bersifat tangensial, menyinggung secara tangensial terhadap garis medan tersebut. Yang kedua adalah besarnya medan listrik sebanding dengan rapat dari garis-garis medan. Semakin besar medan listrik, maka tingkat kerapatan garis-garis medan makin besar. Berarti semakin banyak garis-garis medan yang kita gambarkan. Jika semakin banyak garis-garis medan, itu menunjukkan medan listrik pada daerah tersebut semakin besar. Garis-garis medan itu selalu arahnya berasal dari muatan positif dan menuju ke muatan negatif.
Jumlah garis medan, banyaknya garis medan sebanding dengan besar muatan yang menghasilkan medan tersebut. Itulah 3 aspek, 3 poin yang penting yang harus kita ingat baik-baik berkaitan dengan medan listrik tersebut. Nah, kita akan meninjau ada sifat yang menarik medan listrik pada sebuah konduktor. Jadi konduktor seperti yang sudah kita ketahui adalah sebuah material yang memiliki elektron bebas. Elektron ini yang menghasilkan muatan negatif dalam sebuah material. Jadi konduktor memiliki memiliki elektron yang bebas bergerak di dalamnya, dan muatan elektron ini adalah negatif. Medan listrik statis atau medan listrik ketika elektron dalam keadaan diam, di dalam sebuah konduktor itu adalah 0. Jika kita mempunyai sebuah konduktor, maka medan listrik di dalam konduktor tersebut 0. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh konduktor. Medan listrik di dalam konduktor, medan listrik statis dalam konduktor itu 0. Jika tidak 0, jika ada sesuatu yang menghasilkan medan listrik, maka muatan di dalam konduktor ini akan bergerak sehingga medan listriknya menjadi 0. Jadi mengapa medan listrik dari sebuah konduktor 0? Tidak lain karena konduktor itu memiliki elektron yang bebas bergerak di dalamnya. Karena dia bebas bergerak di dalamnya, maka elektron ini akan selalu bergerak sehingga menyebabkan medan listrik menjadi 0. Elektron selalu akan memposisikan dirinya sehingga medan listrik di dalam konduktor itu 0. Ada sebuah hal yang unik yang menarik dari sifat bahwa medan listrik di dalam sebuah konduktor itu sama dengan 0. Misalkan kita punya konduktor seperti ini. Di dalam konduktor ini terdapat sebuah medan listrik, sebuah muatan positif yang dilingkupi oleh konduktor kita ini. Nah, tentu karena ada muatan listrik positif di sini, maka ini akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya ini. Tetapi di dalam konduktor ini, medan listrik akan sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena partikel bermuatan di dalam konduktor ini, elektron-elektron bebas itu, akan bergerak sehingga menyebabkan medan listrik di dalam konduktor ini menjadi 0. Jadi pada saat muatan positif ini menghasilkan medan listrik, itu akan menyebabkan elektron yang ada di dalam muatan ini yang bebas bergerak, itu akan bergerak sedemikian rupa sehingga terjadi pemisahan elektron, sehingga muatan-muatan elektron itu akan berkumpul pada bagian dalam ini. Nah, itu akan menyebabkan di bagian luar ini akan berkumpul muatan yang berlawanan dengan ini, yaitu muatan negatif. Dan itu terjadi sehingga menyebabkan medan listrik di dalam konduktor ini sama dengan 0. Nah, karena di sini ada muatan positif di luar konduktor kita ini, maka menghasilkan medan listrik lagi di daerah di luar dari konduktor ini. Jadi itu sifat yang menarik dari sebuah konduktor. Ketika konduktor ini melingkupi atau menutupi atau mengungkung sebuah muatan negatif di dalamnya atau muatan positif atau negatif, terserah jenis muatannya, muatan ini akan menghasilkan medan listrik di dalam ruangan ini. Tetapi ketika di dalam konduktor ini, medan listrik itu akan sama dengan 0. Efek medan listrik ini akan dihilangkan oleh partikel bermuatan yang bebas bergerak di dalam konduktor. Sehingga di dalam konduktor ini, medan listriknya sama dengan 0. Meskipun untuk daerah di sini, di luar konduktor itu ada medan listrik. Nah, uniknya setelah di luar daerah konduktor ini, pada daerah di sekitar ini, medan listriknya muncul lagi. Sehingga seolah-olah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan ini muncul di luar konduktor ini.
seolah-olah tidak ada bahan konduktor di sini. Itu sifat yang menarik dari sebuah bahan konduktor yang menyebabkan sebuah bahan konduktor bisa dijadikan sebagai perisai atau pelindung dari medan listrik yang kita sebut dengan sangkar Faraday. Konsekuensi lain dari fakta bahwa medan listrik di dalam konduktor itu selalu nol adalah muatan neto pada sebuah konduktor itu selalu tersebar pada permukaannya. Jadi muatan neto atau muatan lebih dari konduktor itu selalu akan tersebar pada permukaan konduktor tersebut. Mengapa dia tersebar di permukaannya? Karena ini adalah cara untuk menyebabkan medan listrik di dalam konduktor menjadi nol. Jadi untuk bisa membuat medan listrik di dalam nol pada sebuah konduktor, muatan listrik berupa elektron dalam konduktor tersebut akan menyebar ke permukaan konduktor tersebut. Selain itu, konsekuensi atau dampak dari nol medan listrik pada sebuah konduktor adalah medan listrik selalu berarah tegak lurus pada konduktor. Jika misalkan medan listriknya tidak tegak lurus tetapi miring seperti ini, maka akan ada komponen medan listrik yang horizontal dan ada komponen medan listrik yang vertikal, tegak lurus terhadap permukaan. Nah, medan listrik yang horizontal ini akan menyebabkan muatan listrik di dalam elektron di dalam konduktor ini akan bergerak karena mengalami gaya listrik akibat adanya medan listrik ini. Nah, elektron ini akan bergerak sehingga dia tidak merasakan lagi medan listrik. Karena tidak ada lagi medan listrik, berarti untuk arah horizontal selalu tidak ada medan listrik. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa pada permukaan konduktor, medan listrik arahnya selalu vertikal. Jika dia tidak vertikal, maka arah medan listrik horizontal itu akan menyebabkan partikel dalam konduktor bergerak yang mengakibatkan medan listrik arah horizontal itu menjadi nol. Sehingga itu menunjukkan bahwa tidak pernah ada medan listrik yang arahnya horizontal dalam konduktor. Dengan kata lain, medan listrik dalam konduktor selalu arahnya vertikal. Itu beberapa sifat yang unik dari konduktor terhadap efeknya terhadap medan listrik. Efek medan listrik ini muncul karena konsekuensi dari sifat konduktor di mana elektron atau muatan-muatan negatif, bukan muatan positif tapi muatan negatif dalam konduktor ini bebas bergerak. Nah, sebagai poin penting dari apa yang sudah kita bahas tentang medan listrik ini, berikut kita sampaikan beberapa hal-hal penting atau poin penting dari materi kita ini. Yang pertama adalah besarnya medan listrik itu bisa kita nyatakan sebagai gaya persatuan muatan. Jadi besar medan listrik itu tidak lain adalah besarnya gaya listrik atau gaya Coulomb yang dialami oleh sebuah muatan persatuan muatan tersebut. Atau secara matematis kita tulis E sama dengan F per Q. Medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik dengan menggunakan definisi kita ini, itu bisa kita hitung sehingga kita peroleh persamaan ini. Yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K ini adalah konstanta yang sudah Anda ketahui yang pertama kali muncul ketika kita berbicara tentang gaya elektrostatik atau hukum Coulomb. Q ini adalah muatan yang menimbulkan atau menyebabkan munculnya medan listrik. Dan R ini adalah jarak titik yang kita ingin ketahui berapa medan listriknya ke sumber muatan Q besar ini. Medan listrik bisa kita visualisasikan karena dia adalah konsep yang abstrak. Dia kita visualisasikan dengan menggunakan garis-garis medan. Pada sebuah konduktor, medan listrik
listrik di dalam konduktor itu nol. Ini sifat yang sudah kita jelaskan yang menarik dari sebuah konduktor. Selain itu, medan listrik pada permukaan konduktor ini arahnya tegak lurus. Jadi medan listrik pada permukaan tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Medan listrik pada konduktor itu selalu tegak lurus terhadap permukaannya. Itulah poin penting yang harus kita pahami dengan baik, yang harus kita simpan dalam baik karena akan kita gunakan untuk mempelajari gejala-gejala kelistrikan berikutnya. Sekian untuk materi kita kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.